Mari kita lihat beberapa sistem pengeringan yang biasa digunakan dalam industri pangan. Jenis yang paling umum adalah tray atau kabinet dryer. Evaporator jenis ini dilengkapi kipas, koil pemanas, dan nampan tempat bahan makanan diletakkan. Nah, saat kipas beroperasi, udara segar dari luar ditarik masuk. Udara kemudian melewati koil pemanas, udara dipanaskan, dan kemudian dialirkan melalui nampan, tempat uap air berpindah dari makanan ke udara. Udara yang telah lembab dari nampan kemudian dikeluarkan atau sebagian didaur ulang masuk bersama udara segar. Coba perhatikan, bahan dalam evaporator ini diperlakukan secara sistem batch. Penggunaan vakum dapat menjadi variasi lain dari kabinet dryer. Jadi, nampan ditempatkan pada kabinet atau rak pengering, kemudian kabinet tersebut dikenai tekanan rendah menggunakan pompa vakum. Pompa vakum menarik udara dari kabinet dryer melalui kondensor, tempat uap air dari produk terkondensasi. Pada vakum dryer ini, pengeringan dilakukan pada suhu yang lebih rendah, berbeda dengan kabinet dryer yang hanya memakai tekanan atmosfer. Berbekal suhu yang lebih rendah, maka kualitas produk dapat lebih ditingkatkan. Berikutnya adalah tunnel dryer, pengering terowongan. Tunnel dryer biasanya digunakan untuk mengeringkan produk seperti anggur maupun plum menjadi kismis. Tunnel dryer berbentuk terowongan panjang. Produk pangan ditempatkan di gerobak, lalu udara panas dihembuskan lewat produk tersebut. Nah, jika arah aliran udara sama dengan pergerakan produk, maka jenis pengeringnya disebut pengeringan aliran bersamaan, concurrent flow dryer. Udara pemanas keluar, kemudian gerobak berisi produk pangan kering juga keluar dari tunnel dryer secara berurutan. Umumnya dibutuhkan waktu 36 hingga 48 jam bagi produk pangan sejenis plum untuk dapat dikeringkan menggunakan dryer jenis ini. Tunnel dryer dapat kita variasi dengan menggunakan aliran udara yang berlawanan arah dengan aliran produk. Biasa disebut tunnel dryer arus kontra atau counter current. Bentuk dan prinsip kerjanya sangat mirip dengan tunnel dryer versi sebelumnya. Yang membedakan hanyalah pergerakan udara yang masuk berlawanan arah. Pengoperasian sistem pengering dengan aliran berlawanan ini umumnya menghasilkan efisiensi energi yang lebih tinggi. Selanjutnya adalah fluidized bed dryer. Dryer jenis ini sering digunakan untuk bahan pangan padat, berukuran lebih kecil dan lebih mudah difluidisasi. Bahan pangan diletakkan di atas plat berlubang, akibatnya udara dapat berembus dari bawah. Kecepatan udara diatur sedemikian rupa, sehingga partikel bahan pangan akan sedikit terangkat dari plat berlubang selama proses pengeringan. Cara ini menciptakan kontak yang sangat baik antara udara dengan bahan pangan, sehingga nilai koefisien pindah massa dan pindah panas konveksinya dari fluidized bed dryer ini terbilang tinggi. Sistem ini banyak digunakan pada bahan pangan berbentuk granula. Lanjut, spray dryer. Spray dryer umumnya dipakai untuk membuat makanan bubuk. Misalnya kita dapat mengubah susu cair menjadi susu bubuk menggunakan spray dryer. Bahan pangan cair diubah menjadi sebaran droplet di bagian paling atas chamber dengan menggunakan nozzle semprot. Tak jauh dari nozzle terdapat titik masuk udara panas. Udara tersebut kemudian keluar dari bagian chamber bersamaan dengan droplet yang jatuh dalam chamber. Air yang ada di droplet akan menguap, sedangkan partikel padatan akan terkumpul di bagian bawah. Spray dryer beroperasi secara kontinu. Di dalamnya kita bisa melihat contoh periode pengeringan dengan laju konstan maupun dengan laju menurun. Jenis lain dari pengering yang digunakan dalam industri pangan adalah pengering beku, freeze dryer. Freeze dryer memiliki chamber yang dijaga kondisinya tetap bertekanan rendah. Di dalam chamber terpasang plat pemanas. Produk yang sebelumnya telah dibekukan
ditempatkan di atas plat. Nah, karena tekanan dibuat rendah dalam chamber, maka air berwujud es di dalam bahan pangan akan langsung tersublimasi menjadi uap. Dengan kata lain, es langsung berubah menjadi uap tanpa meleleh atau mencair terlebih dulu. Jadi, tekanan yang cukup rendah diperlukan dalam pengering beku, freeze dryer. Karena dioperasikan pada suhu yang sangat rendah, maka dapat dihasilkan produk dengan kualitas unggul. Meskipun demikian, freeze dryer bisa sangat boros energi. Tidak hanya perlu menyediakan tekanan yang rendah dalam chamber, kita juga perlu membekukan bahan pangan terlebih dahulu sebelum bisa dikeringkan. Oleh karena itu, kebutuhan energi akan berlipat dari mulai untuk membekukan makanan hingga kemudian memamparkannya ke tekanan rendah. Sistem dryer jenis ini bisa dioperasikan dalam kondisi batch atau semi batch dengan keseluruhan biaya pengeringan bisa sangat besar.